Ya, strategi mengumumkan capres jauh-jauh hari diharapkan bisa menaikkan elektabilitas partai pengusung. Namun yang ditemukan survei ini justru berbeda. Kami akan mengulasnya bersama Willy Aditya, Ketua DPP Nasdem. Selamat malam, Bang Willy. Malam, Eva. Dan Denny Irvani, Direktur Riset SMRC. Selamat malam, Mas Denny. Selamat malam, Mbak Eva. Oke, saya langsung ke Mas Denny dulu. Mas Denny, apa saja data terkini yang kemudian ditemukan SMRC? Mengapa partai yang sudah mengumumkan capresnya ini justru mengalami tren penurunan? Ya, baik Mbak Eva, terima kasih. Di survei Desember ini, kalau kita bicara partai yang mendeklarasikan capres, itu Partai Nasdem, dapat 3,2% ya di survei Desember, dan kelihatan tidak banyak berubah sebelum maupun sesudah deklarasi. Tapi saya ingin bercatatan, dulu juga menjelang 2019 Nasdem justru bahkan lebih rendah ya dibanding rata-rata dulu 2%, lalu kemudian mengalami kenaikan ketika masuk kampanye resmi. Jadi saya kira situasi masih dinamis begitu. Kemudian terkait dengan deklarasi, elektabilitas Anies sebagai capres itu cukup besar ya, di atas 20% dalam simulasi 3 nama. Kalau paruh saja misalnya ditarik oleh Nasdem, Anies itu sangat besar. Namun sejauh ini per Desember 2022 kami melihat baru 8% saja pemilih Anies yang berhasil ditarik oleh Nasdem. Malah lebih banyak yang ditarik oleh PKS dan Demokrat. Oke. Kenapa demikian? Saya kira karena Anies tidak atau belum identik dengan Nasdem. Diwajarkan karena Anies juga bukan kader Nasdem. Tidak, misalnya kalau kita bandingkan dengan PDI Perjuangan, yang dapat total sangat besar ketika mencalonkan Jokowi. Sehingga untuk dapat konflik yang signifikan, ya Nasdem harus ciptakan image ya kepala publik bahwa Anies adalah Nasdem, itu tentu butuh waktu. Oke, Mas Denny, artinya kotel efek dari pencapresan Anies Baswedan ini justru dinikmati oleh tadi yang Anda sebutkan, PKS dan Demokrat, tapi Nasdem justru tidak kebagian. Nasdem kebagian tapi belum mendominasi. Nah, itu dasarnya karena ya tadi belum identik lah Anies dengan Nasdem. Jadi butuh waktu, mungkin belum cukup 1-2 bulan bagi Nasdem. Nanti kita akan terus pantau ke depan seperti apa dukungan dari pemilih Anies pada Nasdem. Oke, tapi kalau kemudian kita bicara tren, oke lah tadi kalau Mas Denny mengatakan bahwa kita tidak tahu nanti hasilnya di 2024 nanti. Tapi angka yang kemudian terus turun kalau kita bicara di zona merah begitu ya. Nah ini apa yang menyebabkan tren penurunan Partai Nasdem ini? Apakah memang ada kaitannya kemudian dengan deklarasi Anies Baswedan? Saya tidak melihat itu terkait langsung dengan deklarasi karena dukungan para Nasdem yang lebih rendah dari hasil pemilu 2019 itu kan sudah kita deteksi sejak lama ya. Sejak tahun lalu juga sudah demikian. Jadi bukan karena deklarasinya, saya kira itu terlalu dini untuk mengumpulkan itu. Yang pasti pemilih kita itu sangat cair ya Mbak Eva. Jadi sekarang aja ada sekitar 20% lebih yang undecided, kemudian ada lebih dari 30% pemilih yang swing. Karena dasarnya party ID kita yang masih rendah, ikat psikologis pemilih dengan partai yang masih rendah, itu yang menyebabkan dukungan pada partai terus berfluktuasi dari waktu ke waktu. Dan yang kemudian menjadi PR seperti Anda sebutkan adalah bagaimana Nasdem itu memposisikan partainya itu identik dengan Anies Baswedan. Sebetulnya itu yang kemudian menjadi PR, Anda melihatnya begitu? Ya, persis seperti itu. Jadi untuk dapat kotel efek kan partai itu harus terasosiasi kuat dengan calon yang dideklarasikan atau diusung gitu ya. Sementara ini saya belum melihat ada asosiasi atau image yang sangat kuat di kepala publik bahwa Anies adalah Nasdem, sehingga kalau dukung Anies maka mendukung Nasdem. Tidak seperti itu. Sejauh ini belum demikian. Tentu akan bisa berubah, sejauh mana itu bisa berubah tergantung ke depan apakah Nasdem ke depan semakin dekat dengan Anies misalnya, dan di kepala publik itu juga terrefleks kira-kira. Nah, itu butuh waktu lah kira-kira lebih dari 2 bulan.
Oke, dan kalau Kebobolan ini saya kira belum cukup untuk bisa membuat ini kuat. Oke, dan kalau kemudian kita bicara gerakan atau langkah-langkah yang kemudian dilakukan belakangan ini, kita lihat memang partainya Bang Willy ini cukup dekat begitu ya dengan safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Nah, Bang Willy, bagaimana tanggapannya melihat hasil terkini dari survei SMRC yang menempatkan Nasdem ini di tepi jurang begitu, bisa tidak lolos parliamentary threshold? Padahal saat ini juga Nasdem lagi gencar-gencarnya melakukan safari politik bersama Anies Baswedan. Ya, ini bukan barang baru ya Pak. Ini kan kaset lama diputar terus. Satu, kalau Nasdem bukan kali pertama di jurang hasil survei ya. Nasdem 2017 mendeklarasikan Pak Jokowi yang paling pertama untuk periode kedua, tapi juga tidak memiliki koktail apa-apa pada Nasdem. Jadi Nasdem mendeklarasikan capres bukan dalam konteks mengejar koktail efek, tapi Nasdem ingin menghadirkan sebuah kultur tradisi baru dalam berpolitik, bahwasanya tidak beli kucing dalam karung, tapi publik mengerti jejak rekam siapa yang diusulkan. Jadi memang di sana sebuah hal yang sacrifice, Nasdem memberikan pengorbanan untuk kemudian ada kultur baru dalam tradisi berpolitik kita. Itu yang poin pertama. Poin kedua Eva, nah kalau kita berbicara metodologi, asosiasi party ID kita tuh rendah Eva. Jadi ini sebenarnya kritik metodologi terhadap survei elektabilitas partai. Itu sering sekali teman-teman para pakar menganalogikan sebagai menimbang anting-anting emas dengan timbangan beras. Jadi itu nggak gato Eva. Jadi itu yang dipotret seperti orang buta memegang ekor gajah. Simptomnya tidak pernah tepat. Nasdem di dalam setiap survei itu selalu tidak pernah lolos dari parliamentary threshold. Tapi ketika dia di dalam pemilu di 2014 itu signifikan, dan ingat Eva, di 2019 satu-satunya partai yang benar-benar mendapatkan kenaikan yang paling tinggi itu cuma Partai Nasdem. Ya. Itu yang kemudian ini berulang kali biar kemudian kita tidak sesat pikir dengan hal-hal seperti ini. Jadi kalau bagi Nasdem nggak pernah worry, karena kami juga menggunakan scientific approach yang lebih jauh presisi. Tidak kemudian asal memotret seperti yang saya bilang tadi, menimbang anting-anting emas dengan timbangan beras. Jadi itu suatu hal, jangankan objektif atau presisi, itu jauh panggang daripada api Eva. Jadi kami mendeklarasikan Mas Anies Baswedan itu konteksnya adalah untuk memberikan pendidikan politik, bahwasanya kita tidak beli kucing dalam karung dan tidak kemudian selalu berada di ujung injury time untuk kemudian menyampaikan siapa yang akan kita usung. Nasdem berkeliling itu dalam rangka kemudian membangun sebuah proses interaksi dialog apa yang menjadi problem di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian itu yang akan disusun menjadi platform perjuangan Mas Anies dan kemudian diturunkan dalam program-program ketika nanti menjadi calon presiden. Jadi tentu banyak ruang. Politik kita bukan suatu hal yang monolitik yang hanya diukur berdasarkan angka-angka statistik elektoral semata-mata, tidak ya. Politik memiliki banyak side, salah satunya adalah edukasi, salah satunya adalah proses ruang gerak atau sebuah kreasi bersama, imajinasi bersama ya. Bukan sejauh ini yang sangat miskin. Kita Nasdem menggunakan pendekatan scientific approach, sangat sadar betul Nasdem bekerja sama dengan beberapa lembaga, tapi yang di capture-nya tidak hal-hal yang sifatnya abu-abu, hal yang sifatnya terlalu general gitu. Jadi ini tidak gebrahuyah, bukan Eva. Jadi tentu apa yang menjadi masukan dari Mas Denny tadi, asosiasi dengan Partai Nasdem, itu ya terima kasih atas masukannya. Kami akan bekerja berdasarkan scientific approach yang kemudian jauh lebih presis. Tapi ada beberapa kali hasil survei begitu, dan memang Nasdem itu selalu ditempatkan di tepi jurang. Anda
beberapa kali ditempatkan di tepi jurang begitu kan Bang Willy. Nah ini bagaimana? Jadi Anda tidak merasa bahwa hasil survei ini sebetulnya bisa seperti yang tadi Anda katakan jauh panggang dari api, sebetulnya tidak menunjukkan fakta sebenarnya? Gini, faktanya adalah Nasdem mengalami kenaikan yang paling signifikan. Di 2014 lebih hampir sama juga. Nasdem tidak lolos parliamentary threshold, tapi Nasdem mendapatkan 7%. Kemarin juga sama, survei Nasdem itu rata-rata 2-3% aja, Eva. Itu yang kemudian, kenapa Nasdem itu kekuatannya seperti Manchester City atau seperti Paris Saint-Germain kalau klub sepak bolanya. Kekuatannya ada pada caleg-caleg, relasinya itu antara caleg dengan pemilih. Memang, saya bilang sekali lagi Eva, ini biar kemudian publik juga teredukasi. Asosiasi partai kita dengan pemilih itu cuma rata-rata 11-12%, Eva. Itu kecil sekali. Terus di dalam 11-12% itu simptom hari ini kan pertanyaannya, jika pemilu hari ini Anda pilih, siapa yang akan Anda pilih? Partai mana yang akan Anda pilih? Itu kan pertanyaannya selalu seperti itu. Nah, kan belum ada orangnya. Nah, Nasdem itu kalau dilihat ada Lionel Messi, ada Neymar, ada Kylian Mbappe gitu. Nah, itu kan orang-orang hebat semua. Nah, itulah yang kemudian digunakan oleh Partai Nasdem. Jadi sekali lagi biar kita tidak selalu terjebak kepada hal-hal yang seperti ini, kita konfirmasi aja Eva. Konfirmasi dengan faktanya. Faktanya adalah Nasdem itu mengalami kenaikan yang paling signifikan. Nah, yang kedua adalah kita berbicara, ada kalau bicara analogi, ada orang makan durian, habis itu minum kopi dan setelah minum kopi dia mati. Nah, orang bertanya, kenapa dia mati? Kita kan tidak pernah bertanya, kenapa dia mati? Ternyata dia mati bukan karena minum kopi, tapi karena ditabrak lari. Jadi, realitas-realitas yang kemudian tidak gatuk, tidak memiliki koneksitas secara langsung. Nah, proses ini yang kemudian harus kita kritis. Jadi, otak kita bekerja Nasdem karena benar-benar melihat politik kan adalah sebuah ruang rekayasa sosial. Kita tidak terjebak dengan angka Anda 3%. Nah, jadi ini proses yang kemudian kami pelajari, bahasanya ukurannya bukan di sana. Oke. Anda melihat ini ada rekayasa atau bagaimana? Bang Willy, Anda melihat ini ada rekayasa atau bagaimana? Bukan rekayasa. Tidak pas aja, Eva. Itu sama seperti memotong pohon beringin atau pohon kelapa dengan belati, Eva. Itu. Jadi dia saintifik, tapi kemudian dia tidak kompatibel untuk kemudian memotret hasil yang sesungguhnya. Itu yang menurut saya, Pak. Baik, Mas Denny silakan. Oke, silakan Mas Denny, silakan ditanggapi. Ada kemudian perspektif yang berbeda menanggapi hasil survei seperti ini. Ya, saya mencermati ya penjelasan Mas Willy bahwa diantaranya beliau menyampaikan bahwa Nasdem dulu juga surveinya rendah, tapi kemudian ternyata masuk ke parlemen dengan elektabilitas yang tinggi. Itu terkonfirmasi ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di waktu-waktu yang masih jauh dari pemilu, elektabilitas Nasdem itu relatif memang masih rendah. Dulu juga begitu, dan kemudian itu masuk kampanye resmi, misalnya pada tahun 2014, itu survei terakhir menjelang itu, yaitu pada bulan Maret, pada 2014, Nasdem kita potret dapat 5,4%, dari sebelumnya hanya 2,5, 3,9 dan naik ke 5,4 dan akhirnya ke 6,7 kan pada 2014. Kemudian juga 2019 itu juga mulai mengalami kenaikan ketika itu kampanye resmi, dari sebelumnya hanya 2,1 naik ke 4,1 dan terus naik sampai ke pemilu menjadi 9% lebih. Jadi bukan berarti survei sekarang adalah cerminan dari hasil pemilu mendatang. Kan dalam survei itu kita selalu bertanya, membuat pertanyaan apa yang akan Anda coba pilih ketika jika pemilu diadakan pada saat ini, bukan nanti. Kita nggak bisa memaksa orang, saya tahun depan akan memilih, itu terlalu jauh. Itu tidak umum dalam penelitian opini publik.
yang kami lakukan tuh udah mengikuti standar dunia, mau dari sisi wording, dari sisi metodologi sampling dan sebagainya. Bahwa sekarang masih belum ada tokoh-tokoh atau caleg-calegnya, itu benar. Dan karena memang faktanya belum ada kan calon yang sudah definitif caleg-calegnya, sehingga ketika membuat pertanyaan pilihan partai, kita masih menggunakan partai apa yang akan dipilih atau partai atau calon dari partai mana. Nanti begitu kita sudah dapat informasi dari KPU, siapa-siapa caleg dari masing-masing partai, itu akan disesuaikan lagi. Nanti kita akan gunakan simulasi surat suara. Itu mengikuti perkembangan saja kalau itu. Itu tidak membuat pengukuran yang kita lakukan saat ini menjadi tidak valid, saya kira. Karena bagaimana yang kita deteksi adalah keadaan pada saat ini, ya, dan keadaan saat pemilu. Itu lain lagi. Kalau keadaan itu kita lakukan melalui exit poll atau quick count, itu baru kita apple to dibandingkan. Tapi saya kira saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mas Willy, bahwa katanya memang Mas Willy meyakini bahwa Nasdem tidak seburuk yang perkirakan, dan terus terang saya juga tidak pernah misalnya menyatakan pasti akan tidak lolos PT, itu tidak ya. Karena masih ada 20% yang belum memutuskan, itu bisa ditarik oleh siapa saja termasuk Nasdem. Itu biasa-biasa saja dalam Oke, tapi yakinlah bahwa survei ini valid sebetulnya dan tidak seperti yang Bang Willy katakan, ini tidak jauh panggang dari api, tapi memang metodologinya atau pemotretannya mungkin yang kemudian agak berbeda begitu ya pemahamannya, kurang lebih seperti itu ya. Ya tentu saja SMAC tidak pernah main-main dalam melakukan survei. Soalnya survei elektabilitas calon presiden saja, itu kami sampaikan itu metodologinya sama, respondennya sama, kemudian ada pertanyaan ditanyakan, dan biasanya tidak terlalu banyak ada persoalan gitu di dalam pilihan presiden. Tapi begitu pilihan partai memang itu ada yang tidak pas ya dengan hasil itu biasa buat kami. Jadi bagi kami menyampaikan apa adanya itu yang sama. Oke, tapi kalau melihat fakta yang ada sekarang, artinya menurut Anda apakah ada yang salah kemudian dengan strategi yang sejauh ini sudah dilakukan Nasdem misalnya? Karena kalau lihat hasil survei ada penurunan begitu. Karena justru yang mendapatkan keuntungan dari deklarasi ini adalah capresnya sendiri atau calon bakal capresnya sendiri. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Apa masukan kalau begitu untuk Partai Nasdem misalnya? Ya, setelah dideklarasikan memang elektabilitas Nasdem kan tidak banyak berbeda dibanding sebelum deklarasi. Itu artinya kita bisa menyimpulkan deklarasi itu sendiri yang membuat suatu partai akan otomatis mendapat tambahan suara. Tapi itu kan suara itu merupakan refleksi dari kerja keras partai yang bukan 1-2 hari atau 1-2 bulan. Konsultasi misalnya ke lapangan, kemudian koordinasi internal di dalam partai, itu kan akan mempengaruhi masing-masing partai. Dan itu akan terus bergerak sampai pemilu diadakan. Gitu. Untuk kalau terkait dengan deklarasi kepada Anies seperti sebagaimana saya sampaikan tadi, pemilih belum mengidentikan Anies dengan Nasdem, itu saja. Kalau tidak identik dengan Nasdem, itu pasti akan lain. Seperti halnya dulu Jokowi misalnya, itu sangat identik dengan PDI Perjuangan. Karena itu PDI mendapat dukungan paling besar ketika mencalonkan presiden 2019. Kan Anies sekarang bukan kader Nasdem. Orang tahu mungkin Pak Anies dicalonkan oleh Nasdem, tetapi bahwa kalau milih Anies pasti milih Nasdem itu suatu hal yang belum pas. Ada split ticket vote yang dilakukan oleh masyarakat, itu hal yang biasa gitu. Oke, Bang Willy, ada masukan ini dari Mas Denny, bagaimana kemudian Nasdem menanggapinya? Karena kan tadi Bang Willy juga mengatakan bahwa sebetulnya salah satu partai yang mencalonkan
Pak Jokowi dulu juga adalah Nasdem, tapi kemudian tidak bisa memaksimalkan kotel efek ini sendiri. Nah, ada masukan ini dari Mas Denny Irvani terkait dengan deklarasi Anies Baswedan. Makasih Eva, makasih Mas Denny, dapat advice gratis ya. Biasanya kalau advice kayak gini kan berbayar. Terima kasih banyak. Gini Eva, saya punya, sebelum Nasdem didirikan, itu Pak Surya melakukan survei yang sangat besar untuk mengcapture apa-apa saja. Nah, waktu itu Mas Saiful sendiri yang menyampaikan, Bang Surya, sebaiknya Anda deklarasi calon presiden aja, baru kemudian elektabilitas partai akan mengikuti itu. Tapi Pak Surya tidak mengikuti saran itu, karena Pak Surya punya metodologi yang berbeda, cara pikir yang berbeda, cara kerja yang berbeda. Jadi ini kan ibaratnya suatu hal yang normatif, dan kemudian kita bisa melihat yang ingin dilakukan oleh seorang Surya Paloh adalah institusionalisasi building, party building. Jadi tidak semata-mata politik kita Eva, ini bukan semata-mata faktor elektoral. Dan itu terkonfirmasi dari 2 pemilu yang dilakukan oleh Nasdem. Nasdem tidak pernah besar di dalam survei karena Nasdem partai baru yang tidak lahir di saat angin pasang atau ombak pasang, tapi Nasdem mencari jalannya sendiri. Kami partai yang menggunakan beberapa lembaga riset untuk bekerja sama dapil per dapil secara reguler, Eva. Jadi kami orang yang kemudian percaya dengan instrumen ilmu pengetahuan, tapi sekali lagi ketika dengan riset nasional mempertanyakan elektabilitas partai, itu adalah spekulasi tingkat tinggi. Cukuplah filsafat yang menjadi kebenaran yang spekulatif, jangan riset kemudian juga menjadi sebuah pendekatan yang spekulatif tingkat tinggi. Jadi sekali lagi bukan kemudian risetnya yang salah, bukan surveinya yang salah, tapi kemudian instrumen variabelnya yang ditanyakan. Kan tadi yang dibilang dikonfirmasi oleh Mas Denny, jika pemilu hari ini. Jadi relasi sosiologis kita itu, saya ini bukan mendukung Nasdem, tapi saya mendukung Eva, karena saya keluarganya Eva tokoh di CNN, maka kemudian orang memilihnya Eva. Nah, anatomi Partai Nasdem itu 83 sampai 86% itu orang itu memilih orang. Jadi wajar saja elektabilitasnya selalu kecil, tidak masalah. Kami buruk cermin tidak dibelah, tapi kami mencari jalan sendiri dengan pendekatan saintifik yang sama gitu, tapi dengan variabel-variabel yang berbeda. Jadi Eva, happy saja, ini dinamika saja. Pemilu di depan mata, dan mari kita berpemilu dengan riang gembira. Dengan objektivitas nalar yang benar-benar kita junjung tinggi. Oke, terakhir Bang Willy, kalau begitu Nasdem tidak akan mengevaluasi langkah politik yang sudah dilakukan sejauh ini ya? Ya, kalau sejauh ini langkah politik apa? Deklarasi sudah kami lakukan. Pak Surya pesan kepada kami semua, sekali layar berkembang surut kami berpantang ya. Dan kalau toh Mas Anies mengalami lonjakan yang signifikan, itu artinya apa? Nasdem berhasil kemudian mencalonkan Mas Anies ya. Dan itu suatu hal yang harus kita lihat, itu keberhasilan juga ya. Kan kalau toh dia Nasdemnya naik, Mas Aniesnya naik, itu rezeki yang kemudian berbulan madu, itu paripurna gitu. Tapi kalau tidak ya sembari alon-alon asal kelakon, nanti kita cari jalannya Eva. Jadi kita ini bukan partai yang kemaruk gitu ya, oh ini harus begini, harus itu, tidak ya. Tapi ya kita cari jalannya lah, nanti mungkin dapat inspirasi dari dialog Eva hari ini ya, nanti kita rapatin gitu. Baik. Yang jelas kita harapkan tentunya dalam survei selanjutnya tidak kemudian berada di tepi jurang lagi begitu ya. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana ke depannya, Mas Denny dan juga Bang Willy. Terima kasih atas diskusinya malam hari ini. Selamat malam. Malam. Malam, baik.